NANI?お前はもう死んでいる。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Pusreng lancar? Gebetan aman? Ya, selamat datang kembali lah ya di channel ini bersama saya Aji. Kalau udah ada suara saya, berarti ini segmen oknum guru ya, dimana akan membahas materi-materi pembelajaran di sekolah. Tapi kayaknya 99% bakal PJOK terus sih. Oke, di video ini pembahasannya yaitu tentang kebugaran jasmani terkait keterampilan. Kalau teman-teman masih ingat video yang entah udah dari kapan tahun itu ngebahas kebugaran jasmani terkait kesehatan. Nah, berarti ini kelanjutannya dari itu ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa buat kalian yang belum mandi, mending mandi dulu biar lebih segar buat nyimak pembahasannya. Oh iya, jangan lupa like, share, sama subscribe-nya ya. Oke. Udah? Alhamdulillah. Semoga amal baik kalian diterima Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, kecepatan atau speed. Kecepatan bisa diartikan sebagai kemampuan fisik tubuh untuk bisa atau menggerakkan tubuh secepat mungkin. Ada juga yang mengartikannya sebagai kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Nah, dari sini harusnya udah jelas dan bisa dipahami ya. Kemudian, gerak yang pakai kecepatan itu biasanya arahnya lurus terus. Ataupun kalau belok juga paling belok sedikit. Nggak kayak lari zigzag yang belok-belok. Tahu kan lari zigzag? Terus, percaya nggak percaya, supaya orang punya kecepatan yang bagus, latihannya itu harus melalui latihan kekuatan otot dulu. Jadi, kalau mau larinya kenceng, otot kakinya harus kuat dulu. Soalnya pas lari juga ada beban dari tubuh kita, makanya kaki harus sudah kuat. Coba aja kalian browsing. Contoh latihan kecepatan gitu tulisnya. Banyak yang muncul nyebutin naik turun tangga, lari naik bukit, squat jump, dan lain-lain. Oh iya, kalau larinya mau kencang, selain latih otot kaki, latihan larinya harus arahnya lurus juga ya. Biar apa? Ya biar efektif, supaya otot-otot di kakinya terbiasa. Istilahnya tuh muscle memory atau ingatan di otot kita gitu ya. Oke, lanjut. Kecepatan ini biasanya paling dibutuhkan pas mau balap lari, entah itu lomba lari di atletik ataupun kalian yang gabut ngajak balap lari ke teman-teman kalian. Ya, saya yakin kalian pasti banyak gabutnya. Jadi daripada pas gabut cuma scroll-scroll WA, Facebook, atau pusreng mungkin, mending tantang tuh teman-teman kalian lari naik gunung atau apa kek. Tapi penerapan komponen kecepatan ini bukan cuma di lari ya. Coba aja teman-teman ingat-ingat lagi definisinya tadi. Ada kata-kata gerakan berkesinambungan. Tapi ya umumnya kecepatan ini emang selalu dikaitkan dengan lari sih. Coba kalau teman-teman paham contoh gerak lain yang berkecepatan lain lari ya, tulis di kolom komentar ya. Oke, kecepatan sampai sini aja. Intinya kalau kalian mau larinya kenceng, kalian kakinya harus dilatih dulu supaya kuat. Sisanya kalian bisa eksplor sendiri, mau itu browsing, baca buku, ya terserah kalian lah hidup-hidup kalian ini. Oke. Yang kedua, reaksi atau kecepatan reaksi. Bisa juga disebut refleks. Ya, umumnya orang pahamnya refleks sih. Reaksi yaitu kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Rangsangan di sini maksudnya bukan cuma dari sentuhan ya. Udah, jangan mikir yang macam-macam. Kan di akhir kalimat tadi ada kata indera. Sedangkan kita semua tahu kalau indera kita itu bukan cuma kulit. Ada mata, ada lidah, dan lain-lain. Ya, simpelnya seberapa cepat refleks dari seseorang lah. Reaksi ini biasanya dibutuhkan banget tuh buat orang yang jadi kiper di sepak bola ataupun futsal. Kenapa? Ya kalau kiper reaksinya lambat bakal lebih gampang kebobolan dong. Terus atlet bela diri juga butuh banget kecepatan reaksi yang bagus. Ya kalau enggak pasti gampang keserang tuh atletnya. Tapi sebenarnya reaksi ini dibutuhkan di segala aspek kehidupan sih. Kalau buat kita nih sehari-hari, ini berperan banget. Contohnya pas lagi nyetir. Bayangin kalau kita reaksinya lambat nyetir motor atau mobil. Ya bayangin aja. Contoh lainnya, kayak pas kita nggak sengaja ngejatuhin barang. Kalau reaksi kita bagus harusnya bisa langsung gercep ngehalau barang tadi biar nggak jatuh. Ya dari sini harusnya udah jelas ya reaksi itu seperti apa. Contoh latihan untuk meningkatkan reaksi. Coba aja latihan yang gerakannya itu memaksa untuk segera bergerak setelah melihat gerakan ataupun dikasih aba-aba. Kayak misal lempar tangkap bola, bergerak setelah ditiup fluid, atau kalau mau ekstrim, kamu berdiri dan teman-teman kamu lempar-lemparin batu ke arah kamu. Nah, kamu tinggal gercep aja tuh mau nangis atau menghindar.
Ya masih banyak lagi bentuk latihan yang bisa kalian praktekkan sendiri. Intinya latihannya itu tadi yang bikin kalian harus bertindak secepat mungkin begitu menerima aba-aba atau semacamnya. Nah, untuk reaksi udah dulu ya. Oke. Yang ketiga, daya ledak otot. Maksudnya bukan otot di tubuh kita bisa meledak duar gitu ya. Daya ledak otot yaitu kemampuan satu atau sekelompok otot untuk bisa bekerja secara eksplosif. Atau bisa juga disebut kemampuan otot untuk mengeluarkan daya maksimumnya dalam sekejap. Daya ledak otot ini ada yang nyebutnya daya ledak, daya otot, explosive power, muscular explosive, dan lain-lain. Tapi intinya itulah ya. Pokoknya bedanya daya ledak otot sama kekuatan otot. Kalau kekuatan itu pakai tenaganya nggak sekejap, sedangkan daya ledak otot dimana kita ngeluarin tenaga pol dalam sekejap. Oh iya, kalau masih belum jelas jangan lanjut dulu ya. Coba kalian ulangi bagian definisi ini. Kalau udah ya lanjut. Terus kalian tahu kan di sepak bola ada pemain yang kalau nendang bolanya itu kuat banget. Kok bisa gitu ya? Ya itu karena mereka punya daya ledak otot di kaki yang bagus. Terus kalau ada pemain bola yang tendangannya nggak begitu kuat, ya berarti daya ledak otot di kakinya kurang bagus atau biasa-biasa aja. Terus pas lari nih, pas pertama kali melesat lari, itu pakainya daya ledak otot loh. Seterusnya baru pakai kecepatan. Jadi ini sebabnya ada orang yang kalau lari pertamanya lambat kesananya makin kencang. Ada juga yang pertamanya kencang kesananya makin kencang lagi. Terus pas melempar objek kayak bola, peluru ditolak peluru, batu, dan lain-lain juga butuh daya ledak. Ya pokoknya gerakan yang bikin kita ngeluarin tenaga maksimum otot kita itu yang berperan daya ledak otot. Kalian bisa bayangin sendiri ya gerakannya apa aja. Yang tahu contoh lainnya tulis di kolom komentar. Terus buat ngelatih daya ledak otot juga jelas harus pakai latihan beban juga. Tapi sebelum ke level daya ledak, kekuatan ototnya harus dilatih dulu. Kalau langsung latihan daya ledak otot jadinya nggak begitu efektif dan bisa malah lebih rentan cedera. Terus contohnya gimana? Taruhlah misal ngelatih tangan dulu atau lengan gitu ya. Bisa pakai push up tapi pas ngangkat gerakannya cepet, pas turun gerakannya lambat. Atau kayak itu loh, yang push up pas ngangkatnya dihentakkan sampai kayak ngelayang badannya, terus tangannya nempuk satu kali dan mendarat lagi. Terus buat kaki, squat jump juga sebenarnya bisa buat ngelatih daya ledak otot kaki. Apalagi kalau dikasih beban kayak Rock Lee. Squat jump kan squat terus lompat. Nah, pas lompat kan sesaat kita pakai tenaga di kaki kita. Ini nih yang kadang orang keliru. Pengen ngelatih kekuatan otot kaki tapi langsung pakai squat jump. Iya bisa, tapi tadi kurang efektif. Ini menurut saya sih. Kalau keliru ya bolehlah komen-komen. Untuk daya ledak otot segini ya. Sisanya ya seperti biasa teman-teman bisa explore sendiri, mau browsing, mau baca ya itu terserah kalian. Oke. Nah, itu dia pembahasannya. Gimana? Cukup bisa menerangi kegelapan di pikiran kalian? Eits, yang udah tahu kalau komponennya itu harusnya ada 6, jangan komplain dulu. Ini baru part 1-nya, nanti 3 lagi di part 2-nya ya. Dari sini sebenarnya kita bisa dapat satu dari sekian kesimpulan, yaitu komponen kekuatan otot atau strength itu menjadi dasar untuk melatih komponen lainnya, terutama pada komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan ini. Coba deh kalian pikir lagi, setuju nggak? Kalau setuju bolehlah tulis di kolom komentar. Oh iya, pembahasan tadi bukan berarti 100% bener ya. Jadi kalau kalian ada sanggahan, coba sampaikan aja, tulis di kolom komentar juga. Kolom komentar mulu ya. Ya manfaatin fitur YouTube lah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share video ini ke teman-teman atau kenalan kalian, subscribe juga channel ini dan nyalain notifikasinya supaya nanti kalau ada video berfaedah lainnya di channel ini, notifnya bakal muncul di HP kalian. Saya Haji mohon pamit undur diri. Have a nice day and see you next time.